Dia bilang, ini bergantung pada kematangan ekosistem jaringan tertutup. Nah, open mainnet ini tergantung kayak mana jaringan tertutup ini berjalan. Dan kayak mana kemajuan KYC. Nah, artinya faktor ekosistem dan faktor kemajuan KYC ini menentukan open mainnet. Kalau misalnya masih banyak pioner yang belum KYC, berarti kemungkinan open mainnet itu masih agak jauh. Tetapi kalau persentase KYC-nya udah gede, katakanlah 80-90%, kemungkinan udah bisa dibukanya mainnet terbuka kawan-kawan. Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini kita akan membahas sebuah cuitan yang dicuitkan oleh Pi Network. Teman-teman bisa lihat di sini centang biru, artinya ini merupakan akun resmi media sosial milik Pi Network. Di sini juga ditaruh sebuah link officialmedium.com, coba kita cek. Nah, ini adalah penjelasan mengenai sekilas tentang Pi Network dalam beberapa periode jaringan, baik tertutup maupun jaringan terbuka. Teman-teman bisa lihat di sini ya, Pi Network Official Blog. Nah, inilah yang bisa kita jadikan informasi terpercaya. Karena ini merupakan informasi yang diterbitkan langsung oleh core team kawan-kawan ya. Dan di sini ada artikel dengan judul Pi White Paper Capture Pi Token Model, Mining, Mechanism, dan Roadmap. Oke, jadi di sini panjang banget Bangza udah lihat dan baca semuanya. Ada panjang sekali penjelasan mengenai Pi Network. Formula dalam mining, kemudian ada juga security circle, ada referral team reward, kemudian ada juga mainnet mining formula, dan teman-teman nanti bisa kunjungi sendiri linknya untuk menambah wawasan. Ya, di sini banyak sekali rumus penentuan dalam mekanisme mining rate ya. Ada faktor node. Soal KYC juga ada di sini kawan-kawan ya. Kalian bisa mendapatkan jawaban sendiri dari pertanyaan yang ada di benak kalian kawan-kawanku, dan kita langsung saja ke restriction in the enclosed network. Nah, ini mengenai aturan dalam tahap enclosed network sebelum open network period. Nah, gua akan bacain, teman-teman cukup dengerin sambil tekan tombol like-nya kawan-kawan ya. Karena di sini terdapat beberapa poin penting yang harus kita ketahui dalam fase enclosed mainnet. Sementara transaksi antara aplikasi Pi dan pioner dan transaksi pioner ke sesama pioner diperbolehkan dalam jaringan Pi. Jaringan tertutup akan menerapkan batasan seperti yang tercantum di bawah ini. Pembatasan ini pada tahap membantu menegakkan sifat jaringan tertutup. Jadi di dalam mainnet tertutup ini ada aturan yang membatasi kawan-kawan ya. Ada beberapa poin nih, 1, 2, 3, ada 4 poin. Tidak akan ada konektivitas antara Pi dan blockchain atau pertukaran kripto lainnya. Ini poin pertama ya, tidak ada konektivitas Pi dengan blockchain Ethereum, blockchain Pi Network, dan lain sebagainya. Yang nomor 2, mainnet hanya dapat diakses melalui aplikasi Pi Wallet dan Pi Browser. Di poin ketiga, blockchain mainnet akan dapat diakses oleh komputer manapun di internet, tetapi hanya melalui firewall untuk menegakkan aturan di atas. Jadi dalam fase ini juga bisa diakses melalui komputer mana aja. Dan terakhir, hanya akan ada core team nodes di mainnet untuk memastikan bahwa firewall selalu ada. Nah, buat teman-teman yang belum paham apa itu firewall yang dimaksud di sini ya. Firewall itu merupakan sistem keamanan ya yang melindungi sistem baik dari komputer maupun dari jaringan Pi Network sendiri. Dengan kata lain firewall itu sekat. Logikanya gitu, tembok yang membatasi gitu. Baik dari jaringan tertutup maupun dari ekosistem sendiri kawan-kawan ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar data-data mungkin tidak dihack oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab, untuk memantau penggunaan bandwidth, dan masih banyak lainnya kawan-kawan ya. Nah, kita langsung saja. Kami akan memberlakukan pembatasan di atas dengan menambahkan firewall ke mainnet dengan menjalankan node mainnet secara eksklusif untuk periode sementara ini. Ini sifatnya sementara kawan-kawan ya. Sementara di saat enclosed mainnet ini. Node komunitas akan terus berjalan di testnet dalam periode jaringan tertutup.
Nah, ini akan terus berjalan selama fase ini. Kami akan terus mengimplementasikan antarmuka dan perubahan lain pada Node sebagai persiapan untuk periode jaringan terbuka. Nah, ini tuh persiapan pengujian tahap testnet sebelum jaringan terbuka, di mana node komunitas dapat berjalan di mainnet. Pembatasan jaringan untuk tetap tertutup ini akan dilonggarkan saat mencapai periode berikutnya. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Ini akan terus diperbaiki, kemudian jika ada kesalahan sistem terus diperbaiki, kemudian disempurnakan sampai ekosistemnya benar-benar matang menjelang dibukanya open mainnet kawan-kawan. Selanjutnya ada di sini tentang the open network period. Nah, buat teman-teman yang selalu nanya kapan open mainnet, di sini tuh udah dijelasin ya. Di artikel ini semuanya dijelasin. Gimana soal KYC segala macam ya, ada semuanya pertanyaan kalian itu di sini. Nah, ini dijelasin juga tentang open network ya, jaringan terbuka. Nah, teman-teman, dia bilang ini bergantung pada kematangan ekosistem jaringan tertutup. Nah, open mainnet ini tergantung kayak mana jaringan tertutup ini berjalan dan kayak mana kemajuan KYC. Nah, artinya faktor ekosistem dan faktor kemajuan KYC ini menentukan open mainnet. Kalau misalnya masih banyak pioner yang belum KYC, berarti kemungkinan open mainnet itu masih agak jauh. Tetapi kalau persentase KYC-nya udah gede, katakanlah 80-90%, kemungkinan udah bisa dibukanya mainnet terbuka kawan-kawan. Di sini juga ditambahkan, periode ini dapat dimulai pada hari Pi pada 14 Maret 2022 dan ini sudah lewat. Artinya kemarin rencananya akan dibuka mainnet terbuka itu pada 14 Maret yang lalu, tetapi sampai hari ini juga belum dibuka. Artinya dua faktor yang mempengaruhi sebelumnya yaitu KYC dan kematangan ekosistem belum siap, makanya sampai hari ini belum dibuka kawan-kawan. Periode jaringan terbuka berarti bahwa firewall dalam periode jaringan tertutup akan dihapus. Nah, ketika kita open mainnet nanti, maka aturan-aturan yang membatasi ataupun tembok-tembok yang membatasi pada posisi enclosed mainnet semuanya akan dihapus kawan-kawan. Ini memungkinkan konektivitas eksternal apapun. Nah, ini udah bisa kita jalankan semau jidat kita. Mau ditukar ke currency, mau ditukar ke fiat, udah bisa semua. Misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapa saja yang ingin terhubung ke Pi mainnet. Nah, jadi udah cukup jelas kawan-kawan ya kenapa open mainnet belum dibuka, karena dua faktor tadi yang memang belum siap. Terus ditambahkan juga, panggilan API tidak akan di firewall dan pioner akan dapat menjalankan Pi node dan layanan API mereka sendiri. Perintis akan memiliki konektivitas dengan blockchain lainnya, node komunitas juga dapat menjalankannya. Memang inilah inti dari sebuah project cryptocurrency ataupun bisa dikatakan kalau Pi Network ini aset digital ya, mata uang digital. Yang ditunggu-tunggu adalah open mainnet. Akan tetapi open mainnet ini akan dibuka jika dua faktor yaitu KYC dan juga kematangan ekosistem sudah dinyatakan sempurna, barulah open mainnet bisa dibuka. Dan artinya buat teman-teman yang KYC ataupun KYC-nya belum ada undangan, belum KYC, nggak usah panik, tidak usah ragu, dan tidak usah khawatir. Karena open mainnet ini tidak akan dibuka sebelum persentase teman-teman KYC itu udah memang mencapai 80 atau 90%. Barulah sisanya sambil open mainnet, sambil juga terus KYC terhadap akun-akun yang belum KYC kawan-kawan. Nah, ini aja untuk info kali ini. Teman-teman bisa akses sendiri ya, baca-baca sendiri di sini semuanya cukup. Ini ada di officialmedium.com dari Pi Network sendiri. Thank you, see you next time.